Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan kali ini kita kembali di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan serta semua orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kajian kali ini kita akan membahas bagaimana Al-Quran menjelaskan tujuan hidup manusia, apa sesungguhnya yang Allah kehendaki, yang itu kita ketahui dari firman-Nya, dari Al-Quran tentunya, yang merinci ada 5 tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, manusia, eksistensi atau keberadaannya di dunia, di muka bumi ini. Alhamdulillah, ini penting agar kita dalam menjalani kehidupan ini bisa benar, sesuai, selaras, sejalan dengan apa yang diinginkan, atau tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita itu untuk apa, sehingga hidup ini bermakna, hidup ini berfaedah, hidup ini penuh dengan nilai, kebaikan, tidak seperti kehidupan orang kafir yang hanya bersenang-senang, yang hanya makan-makan, tidak dihitung, tidak bernilai kebaikan. Karenanya seorang muslim yang baik, yang taat, itu wajib mengilmui tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Ada sebuah kisah, dari Rasulullah, ceritakan suatu hari ada seorang laki-laki tua, sedang duduk-duduk sendirian di sudut masjid, setelah melaksanakan sholat Isya. Laki-laki tua ini wajahnya nampak lelah, bukan karena usianya yang tua, tetapi terlihat kosong, hidupnya terasa hampa. Dia telah mengejar banyak hal, dalam hidupnya ini. Harta dia miliki, jabatan, kemudian sanjungan pujian manusia dia juga telah beroleh.
Namun ketika malam tiba, sunyi datang, ya, laki ini malah terlihat hatinya justru kosong. Ya. Kemudian dia bertanya dalam diam dengan pertanyaan, untuk apa sebenarnya aku hidup? Ya. Jadi pertanyaannya, untuk apa ya sebenarnya aku hidup? Jadi pertanyaan itu ternyata sulit ya dijawab sebetulnya, meskipun remeh ya kesannya, tapi hakikat dari pertanyaan itu banyak ya orang yang belum tahu. Ya. Indikatornya apa? Dengan manusia kebanyakan mayoritasnya lalai dari perintah Allah, yang ketaatan kepada Allah, abai ya, dan malah kebanyakan manusia melanggar ya, melanggar aturan-aturan Allah, melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Alhamdulillah, mari kita renungkan ya jawaban dari pertanyaan itu, apa sebenarnya atau untuk apa sebenarnya aku hidup. Di tengah ya maraknya bunuh diri ya, maraknya orang depresi ya, gila, atau ringan-ringannya stres, Al-Quran datang ya, bukan sekedar sebagai bacaan yang bernilai ibadah, tetapi Al-Quran itu sebagai peta tujuan hidup ya. Al-Quran sebagai peta tujuan hidup. Maka jika seseorang benar-benar memahaminya ya, hidupnya akan selamat ya, hidupnya akan manfaat ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, sehingga apa yang dikhawatirkan atau banyak menjangkiti manusia modern ya, keringnya jiwanya ya, itu tidak terjadi pada orang-orang yang beriman, yang paham tujuan hidup. Sekaligus cara pandang kita tentang hidup ini dipengaruhi oleh pengetahuan atau ilmu tentang hakikat hidup itu sendiri ya, yang itu bisa kita rujukkan kepada Al-Quran agar hidup kita benar ya, kita menjalani hidup ini dengan benar. Ada 5 yang menjadi tujuan ya hidup manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hidup kita di dunia ini untuk ibadah ya. Hidup kita di dunia ini Allah ciptakan kita ini untuk ibadah kepada Allah. Sering ya disampaikan masyhur ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
liya'budun liyuwahidani, mentauhidkan Allah, ya, beribadah ikhlas hanya karena Allah. Banyak ya orang yang mengira ibadah itu cuman ibadah makhluk saja, ya, sholat, rukun Islamnya, puasa, zakat, haji, zikir, ya, sodako. Dimaknainya ibadah sebatas itu. Padahal dalam Islam seluruh aktivitas hidup yang kita jalani dari bangun tidur sampai tidur kembali itu bisa bernilai ibadah apabila diniatkan karena Allah. Kita niatkan bekerja kita niatkan, ya, silaturahmi kita, ya, seluruh aktivitasnya, ya, itu didasari atas niat yang benar, ya, tulus, ikhlas, mencari ridho Allah, maka bisa bernilai ibadah. Bekerja bukan sekedar mencari uang, ya, tetapi menafkahi keluarga. Ya, ini bukan dianggap sebagai beban, tetapi bentuk, ya, ketaatan kepada Allah karena yang memerintahkan. Ini yang mencari nafkah ini suami, ya, ataupun istri yang dinafkahi, ya. Suami yang mencari nafkah ini dia mengerjakan perintah, ya. Dia melakukan pekerjaan itu karena taat tunduk kepada perintah Allah, ya. Faqul malu fasayarallahu amalakum fantasiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi, ya, maksudnya mencari rizki, bekerjalah kalian, ya. Tubtaghi fima atawallah darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Disuruh kita, ya, berupaya untuk menjemput rezeki. Apa dasarnya tadi? Dia lakukannya atas dasar ketaatan, maka bernilai ibadah. Demikian pula menuntut ilmu, ya, bila mana tidak mendasari karena mencari gelar yang sudah kuliah ini, tetapi belajarnya dia menuntut ilmunya dia itu, kuliahnya dia itu karena ingin, ya, mengilmui atau ma'rifatullah, mengenal Allah, yang pada akhirnya mendorong imannya semakin meningkat, tauhidnya semakin tinggi, ya, itu bernilai ibadah, bukan untuk tujuan dunia mencari gelar. Bahkan Allah sabar, ya, dengan ujian yang Allah berikan. Banyak, ya, nikmat, ya, banyak musibah, ya, itu semuanya, ya, bagian daripada ibadah. Nikmat dengan disyukuri. Ternyata banyak orang yang gagal, diberikan berbagai nikmat tetapi dikufuri, ya. Artinya ujian nikmat itu gagal, diuji nikmat itu gagal, ya. Dan ujian kesempitan, ya, musibah, akhirnya dia sabar dan mendekat diri kepada Allah. Ini malah manusia banyak yang berhasil, ya. Dua keadaan itu, sabar dan syukur, itu adalah ujian, ya. Apakah manusia kemudian bisa, ya, beribadah dengan sabar? Apakah manusia bisa beribadah dengan bentuk syukur? Dan Allah, saat seseorang itu menyadari, ya, bahwa hidupnya itu semuanya ladang ibadah, ya, ia tak lagi mudah putus asa, nggak ada masalah, ya. Apa yang dia ikhtiarkan, rencanakan, planning, mujahadah, sungguh-sungguh
tetapi belum berhasil capaiannya, ya, capaian-capaian yang ditargetkan belum berhasil, maka dia beribadah sabar, ridho bil qada, itu juga bernilai pahala, ya. Jadi tidak ada dan dilarang berputus asa, wala tai'asu min rauhillah, tak boleh, ya. Sebab ia tahu tidak ada satu detik pun yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang Allah ciptakan, takdir manusia itu sia-sia, ya. Maka orang yang beruntung, ya, bila dia ditimpa musibah dia bersabar, bila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan bila dia terjerumus dalam dosa dia beristighfar, bertaubat. 3 keadaan itu, ya, semuanya baik. Tinggal bagaimana manusia, ya, menyikapi semua itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, ya. Yang pertama, Al-Quran menetapkan tujuan hidup manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah hidup, ya, sebagai khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka atau di bumi ini. Manusia, ya, dalam hal ini bukan sekedar penumpang di dunia ini, ya, di atas bumi ini. Kita manusia adalah pemegang amanah, ya. Dunia bukan milik kita, tetapi titipan. Kita dititipi oleh Allah, diamanai, ya, untuk menjadi wakil Allah di muka bumi sebagai khalifah. Maknanya khalifah adalah yang pertama, bagaimana kita bisa menegakkan keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya. Innallaha ya'muru bil adli. Kita disuruh berbuat adil di muka bumi ini, ya. Kemudian juga khalifah bermakna tidak merusak bumi. Wala tufsidu fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Tidak boleh kita membuat kerusakan, ya. Bagaimana kita lihat penebangan hutan, ya, bahkan sampai ke akar-akarnya, ya, melalui bom air, ya, istilahnya. Seakar-akarnya itu diambil, pohon-pohon itu dieksploitasi, ya, diambil, ya, oleh orang-orang yang zalim, serakah, sehingga akhirnya hujan tiba, air itu langsung, ya, turun, ya, dari hulu ke hilir, dari puncak gunung, lereng gunung ke daerah bawah yang rendah, mengakibatkan banjir, ya, erosi, longsor, bahkan banjir itu membawa potongan-potongan kayu sebagaimana yang kita lihat di Provinsi Aceh, ya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Itulah, ya, bahayanya jika ilmu saja, ya, pengetahuan saja tidak diimbangi dengan iman. Kemudian kita di muka bumi menjadi khalifah ini menolong, ya, maknanya menolong sesama, ta'awun, ya, ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong alal birri wat taqwa, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Kita disuruh oleh Allah untuk saling tolong menolong, ya, terutama saudara-saudara kita yang lemah, yang membutuhkan bantuan, yang butuh pertolongan, apakah tenaga, apakah ini materi, ya, atau mungkin bisa mengajarkan ilmu, ya. Seorang ahli ilmu tidak diberikan Allah banyak harta, dia bisa bersedekah dengan mengajarkan ilmu kepada orang yang lemah. Lemah ini luas, bisa jadi lemah ilmunya, bisa jadi lemah fisiknya. Ini orang kesehatan bisa memberikan bimbingan supaya sehat fisiknya.
Kemudian orang yang lemah ekonominya, akhirnya orang-orang kaya bisa membantu supaya orang lemah ini bisa bangkit, bisa ekonominya meningkat, tidak menjadi fakir, tidak menjadi miskin, atau mungkin membantu langsung ya materi, bersedekah, berinfak. Kemudian makna khalifah berarti juga menggunakan kekuasaan dan harta dengan tanggung jawab. Ya, sungguhnya setiap kita pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hendaknya menjadi spirit kita dalam berbuat kebaikan dan tidak boleh kita zolim di muka bumi ini, karena Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, ya. Allah Maha mengetahui, ya. Alimul ghaibi wasyahadah, ya. Gaib pun Allah tahu. Maka sekecil apapun perbuatan zolim di muka bumi ini, Allah akan memintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Itulah ya uraian mengenai tujuan hidup yang kedua manusia sebagai khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian yang ketiga, hadirin Allah, hidup untuk diuji, ya. Allah menciptakan manusia atau hadirnya kita di bumi ini ternyata memang dasarnya itu untuk diuji, ya, akan diberikan ujian. Wabillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan menciptakan hidup untuk menguji kamu. Siapa yang diuji di antara kamu itu yang ahsanu amal, yang terbaik amalnya. Jadi menurut dasar hidup ini ujian, ya. Jadi pada dasarnya cara berpikir, cara pandang kita memang hidup ini ujian. Maka setiap manusia sama mendapatkan ujian. Cuma bentuknya yang berbeda. Ada yang diuji mungkin tidak pintar, ya, bodoh, belajar itu nggak paham itu ujiannya. Mungkin ada yang diuji cacat fisiknya, ya, atau ada kelemahan fisiknya, banyak penyakit, ya. Atau ada yang diuji dari sisi ekonominya, kemiskinannya, nggak punya harta. Atau ada yang diuji, ya, dari saudaranya, ya, keluarga kerabatnya saling bermusuhan. Atau ada yang diuji dengan tetangganya, tidak bisa akur, ya. Semua, ya, ada yang diuji dengan berbagai-bagai macam bentuk, yang itu tujuannya untuk diketahui siapa yang paling baik amalnya tadi. Ayyukum ahsanu amal, dan menjadi jelas, ya, kualitas seseorang bila telah selesai diuji, ya. Kalau tidak ada ujiannya tidak terbukti, ya. Apa buktinya? Dia memiliki keimanan yang tinggi kalau tidak diuji. Orang yang memahami, ya, tujuan ini tidak akan bertanya lagi, ya, mengapa aku, ya. Jadi tidak menuduh atau tidak suuzon, kok saya terus, ya. Bahkan masalah dengan solusinya banyak masalahnya, susul menyusul, belum selesai satu masalah sudah datang masalah berikutnya. Jadi orang yang memahami tujuan ini tidak akan bertanya mengapa aku, tapi ia akan bertanya bagaimana aku harus menghadapi atau bersikap terhadap ujian. Nah, ini penerimaan, ya, ridho bil qada, dan bentuk upaya dia bagaimana menyandarkan, ya,
ya, seluruh persoalan hidupnya ya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tahu nilai hidup bukan pada seberapa nyaman, tetapi seberapa sabar dan taat saat diuji ya. Bisa jadi orang itu pas memperoleh banyak nikmat dia bisa taat, tapi pas diuji dengan kekurangan, kesempitan, dia kemudian malah maksiat. Karenanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya semakin berkualitas tinggi bila kita diuji ya. Maka siapkan ya mental kita ya, hati kita untuk terus ya kuat ya menghadapi ujian demi ujian, cobaan demi cobaan yang dengannya akan membawa kepada kebaikan ya. Seorang hamba itu pada dasarnya ajaban li amri mukmin, kata Nabi, seluruh ya keadaan seorang hamba itu menakjubkan. In asobatu sarau wasobaro ya. Kalau dia dapat keburukan maka dia kemudian bersabar ya, dan apabila dia mendapatkan ya nikmat dia kemudian fasyakaro, dia bersyukur fakana khairan lahu, dan kedua-duanya adalah baik adanya ya. Musibah ya, kesempitan ya, sabar, nikmat ya, dia bersyukur. Kemudian yang keempat adalah hidup ya, tujuan kita hidup ini untuk mengenal Allah ya, dan kebenaran. Surat Fussilat Allah berfirman ayat 53, sanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Hidup bukan hanya tentang memiliki ya, tetapi memahami alam semesta, tubuh manusia, pergantian siang dan malam, semuanya ayat-ayat Allah. Jadi orang yang hidup hanya mengejar dunia ya, materi, akan melihat matahari sebagai panas semata, hanya seperti itu. Tapi orang yang beriman ya melihatnya sebagai tanda-tanda ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi semakin seseorang mengenal Allah ya, semakin kecil dunia di matanya ya, dalam pandangannya kecil. Semakin kecil dunia di matanya, maka akan semakin besar ya akhirat di dalam hatinya ya. Maka hidup ini ya, sekaligus tujuan ilmu itu ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tujuan ilmu itu untuk ma'rifatullah, mengenal Allah ya. Maka hidup ini harus berhasil ya, harus tercapai kepada ilmu Allah ya, harus mengilmui tentang kebenaran al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran dari Rabbmu ya, al-haq ya, yang benar ya. Maka tidak ada gunanya hidup kita ini kalau kita tidak mengenal Allah. Rugi ya, rugi. Kecerdasan yang Allah berikan ya, nikmat intelijensi tinggi ya, atau mungkin fasilitas ya dunia materi yang Allah berikan, tidak mampu menghantarkan dirinya untuk mengenal Allah sungguh ya. Manusia itu berada dalam kerugian. Itu ya, bila kita
belum maksimal memahami tentang kebenaran, memahami tentang ma'rifatullah, ya, kita harus paksakan diri kita belajar, ya, paksakan diri kita untuk menuntut ilmu, ya, dengan berbagai macam cara, ya. Sekarang sudah banyak, ya, diupload, ya, kajian podcast, ya, kajian-kajian, ya, ilmu sampaikan, diupload di YouTube, ya, atau mungkin media sosial juga digunakan untuk wasailu dakwah, sarana-sarana berdakwah, atau begitu banyak, ya, majelis-majelis taklim di masjid-masjid, di yayasan-yayasan dakwah yang itu tinggal didatangi saja, ya, bukan hanya hari Sabtu, ya, atau hari Minggu saja, hampir, ya. Kalau kita mau cari di Bandar Lampung ini ada, ya, tiap malam, ya, ada yang subuh, ya, pada subuh kajian-kajian yang itu bagian daripada bentuk kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan kita berusaha mencari atau berusaha mengenal Allah ma'rifatullah. Itulah yang keempat dari Allah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tujuan hidup kita di dunia ini dalam Al-Quran adalah hidup untuk kembali kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Rabbmu, maka pasti engkau akan menemuinya. Kita akan kembali, ya. Makanya kalau orang meninggal itu mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap langkah mendekatkan kita pada satu pertemuan, ya, maka bertambahnya, ya, tahun, ya, itu berkurangnya umur, semakin dekatnya langkah kaki kita menuju, ya, perjumpaan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyadari ini tidak akan menunda-nunda taubat, ya, dan Allah sangat senang, ya. Wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum, ya, bersegeralah untuk atau berlarilah cepat-cepat menuju ampunan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan diri. Orang yang menyadari ini tidak menunda taubat. Ia tidak akan sombong. Apa yang dia dapatkan dari kesuksesan itu tiada lain, la haula wala quwata illa billah. Semuanya bisa dia peroleh, bisa dia raih atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila manusia memiliki target, ya, tujuan perencanaan dan ternyata Allah berkehendak lain, atau doanya belum berhasil, usahanya belum berhasil, doanya belum terkabul dalam hal hajatnya itu, tidak usah putus asa, ya, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah Maha bijaksana, Allah yang paling tahu apa yang pas, kadar apa, takaran apa yang tepat untuk seorang hamba, untuk kita, ya. Contohnya kita memiliki target tidak terwujud, maka senangilah, ya, karena itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pula, jika 5 cara pandang, ya, tujuan hidup ini benar, ya, kita telah pahami, ya, maka hidup itu terasa penuh nilai, tidak lagi hampa, ya. Karena hidupmu bukan tentang urusan dunia, tetapi tentang Allah dan bagaimana kita berjumpa dengan Allah. Liqa arabi, faman kana yarju liqa arabi. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ya. Dalam surah Al-Kahfi
falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.